Hari ini liputan SCTV mengangkat tema soal tarik ulur restu PDI Perjuangan terhadap Anies Rashid Baswedan. Pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi, memang kartu Anies untuk bisa maju di pilkada ini menjadi terbuka. Karena kita tahu sebelumnya partai yang berkoalisi di Koalisi Indonesia Maju Plus ini sudah mengusung nama Ridwan Kamil dan juga nama Suswono untuk pilkada Jakarta. Hanya PDI Perjuangan, partai parlemen, yang belum menentukan siapa calon yang akan diusung. Dan Anies sendiri belum memiliki partai yang akan mengusung, karena sebelumnya baik itu PKB, PKS maupun Nasdem ini akhirnya memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil Suswono di Jakarta. Nah, informasi terkait dengan Anies memang menghangat pada hari ini dikarenakan tadi pagi kami mendapatkan undangan bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan calon kepala daerah gelombang ketiga pada hari ini pada pukul 1 siang tadi. Sebetulnya informasi yang kami dapatkan di awal, Megawati sendiri tidak akan mengumumkan untuk Jakarta pada hari ini, karena informasi yang kami dapatkan untuk wilayah Jawa ini hanya ada 2 daerah yang akan diumumkan, yaitu yang pertama adalah Banten, di mana Banten kita tahu PDIP kemarin sudah mendeklarasikan nama Airin dan juga Ade sebagai pasangan yang akan maju di Pilgub Banten. Dan untuk Jawa Tengah kita tahu tadi sudah diumumkan bahwa nama Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi yang akan dicalonkan. Memang tidak ada nama Anies Baswedan, namun informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 10 pagi tadi bahwa Anies akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dan kemungkinan ini akan langsung diumumkan di DPP PDIP. Informasi tersebut kami teruskan, kami menanyakan salah satunya kepada Ketua DPP PDIP yaitu Said Abdullah, yang saya chat langsung dan beliau mengatakan bahwa insya Allah betul akan diumumkan pada hari ini. Tidak hanya sampai situ, saya juga tadi sempat bertanya kepada salah satu ketua umum partai yang sebelumnya sudah memberikan surat rekomendasi kepada Anies, yang juga mengatakan bahwa hari ini Anies akan diumumkan sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan. Dan juga kita tahu sebelumnya sudah ada Partai Buruh dan juga sudah ada Partai Hanura yang memberikan surat rekomendasi. Nah, informasi tersebut semakin dikuatkan dengan adanya foto yang kami dapatkan langsung dari tim Anies Baswedan yang menunjukkan bahwa Anies sedang sowan meminta izin kepada ibunda. Yang menarik adalah pakaian yang dikenakan oleh Anies, di mana Anies ini mengenakan pakaian berwarna merah yang sangat identik dengan PDI Perjuangan. Namun informasi itu tadi kami coba gali dari berbagai narasumber sampai akhirnya pada sekitar pukul 12 lewat 1 jam menjelang pengumuman ini ada kabar yang menyebutkan bahwa Anies tidak jadi diumumkan hari ini. Bahkan tim kami di DPP PDI Perjuangan yang bertugas ini sebelumnya melihat ada tim Anies yang di sana, namun setelah ada kabar itu mereka tidak lagi melihat adanya tim Anies. Sementara untuk Anies Baswedan sendiri memang diinfokan betul bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, karena kami juga mendapatkan foto di mana foto tersebut berisikan Anies sedang duduk di sebelah dengan Rano Karno, calon wakil gubernur yang sebelumnya ini juga disebutkan akan dipasangkan oleh Anies untuk bisa maju di Jakarta. Yang menjadi hal yang bisa mengkonfirmasi pertemuan tersebut adalah baju yang dikenakan oleh Anies, karena Anies mengenakan baju yang sama dengan baju yang ia kenakan ketika sowan kepada ibunda pada pagi hari. Sebetulnya informasi yang kami dapatkan juga, pertemuan itu bukanlah pertemuan antara Anies dan juga Megawati, bukanlah pertemuan yang pertama. Karena sebelum kemarin Anies berkunjung ke DPD DKI Jakarta, sebetulnya Anies ini diinformasikan sudah dibawa oleh sejumlah petinggi partai bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Namun memang belum ada keputusan hingga siang tadi. Nah, yang menarik lagi adalah tiba-tiba ada informasi yang kami dapatkan, informasi liar bahwa Anies tidak jadi diumumkan pada pengumuman gelombang ketiga pada hari ini. Padahal sebelumnya informasi yang kami dapatkan bahwa Anies akan diumumkan nih di pasangan terakhir sebagai elemen of surprise, elemen kejutan dari pengumuman pada hari ini. Dan hal itu juga dikonfirmasi salah satu juru bicara Anies yang sebelumnya ini sudah berjanji kepada kami akan tadi kami breaking news dan jubir tersebut mengatakan bahwa bersedia untuk bisa tampil mengisi breaking news kami untuk diwawancarai via Zoom. Namun tiba-tiba
orang dekat Anies ini mengatakan bahwa maaf tidak bisa dikarenakan adanya rapat mendadak yang dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Tadi kami setelah mendapat kabar tersebut, memang kabarnya sempat simpang siur sampai akhirnya tadi Megawati Soekarno Putri mengumumkan 6 nama calon kepala daerah dan tidak ada nama Anies di sana. Langsung saya telepon salah satu petinggi partai yang sebelumnya sudah memberikan surat rekomendasi. Petinggi partai tersebut mengatakan bahwa memang ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah PDIP mungkin masih melihat bagaimana soliditas dari partai dari koalisi Kim Plus Plus, karena kita tahu bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono ini dipasangkan sebelum adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga PDIP masih akan melihat apakah Kim Plus Plus ini sudah pasti akan mengusung pasangan ini untuk DKI Jakarta. Lalu yang kedua, informasi yang kami dapatkan bahwa ada kemungkinan ini masih ada negosiasi untuk posisi wakil. Karena kita tahu bahwa Rano Karno sendiri merupakan calon dari kepala daerah yang memiliki rekam jejak memang di wilayah Banten dan belum memiliki pengalaman di DKI Jakarta. Apakah ini pasangan yang pas atau tidak? Tentu ini juga menjadi sangat menarik dan juga masih dalam perbincangan. Sehingga hingga sore hari ini kami masih terus mendapatkan informasi apa nih yang terjadi dinamika di dalam setelah batalnya pengumuman Anies pada hari ini. Apakah memang ditunda? Apakah tidak jadi? Atau memang apakah adanya tekanan yang didapatkan dari pihak-pihak luar dengan adanya pencalonan ini? Tentu ini akan sangat menarik karena kita tahu pencalonan ataupun pendaftaran ke KPU sendiri, KPU daerah ini akan tutup pada hari Kamis, sehingga masih ada waktu 3 hari. Kita lihat konstelasi dan juga dinamikanya, apakah Anies maju dan juga apakah Anies akan diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada DKI Jakarta. Tentu Anda harus saksikan dan juga update informasinya hanya di Liputan 6 SCTV.